Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masjid Raya berkarakter aswaja, membina umat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai ini Ketua DMI DKI Jakarta. Betul. Nah, sebelum saya mau nanya tentang DMI itu, secara etimologi dan terminologi, masjid itu apa sih Kiai? Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya berada di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masjid yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari nama saja sudah menampilkan sosok pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana masjid ini terus berupaya bagaimana mengembangkan paham Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Masjid yang sangat luar biasa, di mana bahwa masjid adalah rumah Allah yang ada di bumi, yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita selamatkan dari gangguan apapun. Karena masjid adalah tempat orang melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Sarana pendidikan, bahkan sekarang ini sudah mulai merambah ke wakaf produktif. Ya. Pembinaan ekonomi umat juga berada di masjid. Oke. Jadi secara fungsional itu masjid sekarang itu bukan hanya untuk rumah ibadah saja ya, Kiai? Ya, bukan hanya ibadah mahdhah ya, Ya. Sholat 5 waktu, tetapi juga masjid ini tempat pembinaan umat, pembinaan akidah, sarana pendidikan, juga pembinaan ekonomi umat. Umat Islam itu bisa maju, ekonominya bisa meningkat, kita berharap bisa dibina melalui komunitas masjid. Oke. Lalu seberapa penting sih peran masjid dalam membangun umat itu, Kiai? Masjid sangat signifikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban itu dari masjid. Makanya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun oleh beliau adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Disitulah Rasulullah mempersiapkan generasi muda, mempersiapkan calon-calon pemimpin itu dari masjid. Banyak satu tempat yang didatangi oleh semua elemen masyarakat, dari presiden sampai RT, dari jenderal bintang 4 sampai yang tidak punya pangkat, dari orang yang paling kaya sampai yang paling papa, semuanya masuk masjid. Jadi masjid ini tempat yang paling dahsyat yang ada di permukaan bumi ini, karena dia menampung seluruh elemen masyarakat, tidak pandang suku, golongan, adat istiadat, bahkan status sosial. Artinya masjid ini perannya sangat sentral ya? Iya, betul. Jadi sentral kegiatan umat itu ada di masjid. Ya. Lalu yang banyak terjadi nih Kiai, masjid ini rentan terpapar oleh pemahaman yang ekstremis itu Kiai. Nah, pencegahannya itu seperti apa Kiai? Ya, kembalikan fungsi masjid, bahwa masjid adalah rumah Allah, tempat pemersatu umat. Di tengah-tengah banyak perbedaan ya, bukan ikhtilaf tetapi perbedaan politik, perbedaan pandangan, itu merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia, bahkan kekayaan umat Islam. Perbedaan yang ada jangan kita perbesar ya. Mari kita lihat persamaannya.
Tetapi juga jangan kemudian masjid ini kita jadikan ajang untuk memprovokasi umat. Ya. Dengan apa namanya, ada Mungkin propaganda ya. propaganda yang kemudian menimbulkan perpecahan, permusuhan, apalagi belakangan yang begitu ada masjid yang sudah aman, nyaman, datang mereka yang dari mana asalnya, tiba-tiba ini bid'ah. Ini yang merusak ya, bikin pemecah belah umat yang seperti itu. Oke, lalu tadi yang saya singgung ini Kiai kan Ketua Dewan Masjid DKI Jakarta. Nah, ini tuh ranahnya seperti apa? Ya, Dewan Masjid Indonesia itu didirikan pada tahun 1972 oleh ormas-ormas besar. Ya. Pertama ada Hay'ah Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama yang sekarang menjadi LTM NU. Maka NU adalah merupakan organisasi pendiri Dewan Masjid Indonesia. Lalu ada Ta'mir Masjid Muhammadiyah. Ya. Ada IMAMI, Ikatan Masjid dan Mushola Indonesia. Jadi ada Kiai Hashim Adnan juga, ya, pendiri Dewan Masjid Indonesia. Jadi bahwa Dewan Masjid ini lahir dengan tujuan bagaimana mempersatukan umat. Ya. Lembaga-lembaga yang ada maka dijadikan satu, tergabung dalam Dewan Masjid Indonesia. Maka struktur Dewan Masjid itu dari mulai pusat, tingkat nasional, namanya pimpinan pusat, di tingkat provinsi, pimpinan wilayah, di tingkat kota, kabupaten, pimpinan daerah, tingkat kecamatan, pimpinan cabang, di tingkat kelurahan namanya pimpinan ranting. Anggotanya siapa? Masjid dan mushola itu adalah anggota Dewan Masjid Indonesia. Maka tugas Dewan Masjid itu membina masjid-masjid dan mushola yang ada. Supaya apa? Kita memelihara persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada perpecahan. Makanya kita ada silaturahim bulanan, masjid, mushola itu. Oke. Tadi sempat disinggung kan masjid selain untuk tempat ibadah kan Kiai bilang untuk rumah ibadah, pendidikan dan segala macam. Nah, menurut Kiai, masjid-masjid sekarang yang ada di Indonesia ini, khususnya wilayah DKI Jakarta, udah melaksanakan hal itu belum Kiai? Di Jakarta, alhamdulillah. Kerembang, alhamdulillah ya. DMI DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra. Apa yang menjadi program pemerintah DKI Jakarta, maka kalau itu bagian dari masjid, diserahkan kepada Dewan Masjid Indonesia. Ada contoh, ada BOTI ya, bantuan operasional tempat ibadah bagi masjid dan mushola. Lalu ada insentif imam, insentif marbot, dan insentif guru ngaji. Nah, yang kita harapkan dari petugas-petugas masjid ini, imam, marbot, guru ngaji. Ini komponen yang setiap hari mereka merawat, menjaga rumah-rumah Allah, itu masjid dan mushola. Maka fungsi masjid itu nanti lambat laun bisa dirasakan oleh umat. Tidak ada lagi masjid yang hanya diam, hanya sholat 5 waktu, kemudian malam kunci pintu, orang susah ya mau masuk masjid. Kita ingin bahwa masjid kita itu masjid yang betul-betul ramah anak, ramah lingkungan, ramah jamaah, termasuk ramah disabilitas. Bagaimana kaum difabel ini juga bisa berkontribusi, mereka bisa merasakan nikmatnya sholat di masjid itu karena ada fasilitas yang bisa mereka rasakan. Dari tempat wudhu ke ruang ibadah itu mudah dijangkau. Artinya sekarang ini perangkat-perangkat masjid ini sudah lebih diperhatikan ya oleh pemerintah ya Kiai? Iya, alhamdulillah. Bahkan kalau operasionalnya itu memang pemerintah memberikan melalui Dewan Masjid Indonesia. Nah, masjidnya juga harus
didaftar dulu. Ada ya. sertifikasinya Kiai? Ada sertifikasinya. Jadi yang penting mereka itu terregistrasi oleh kita, bukan masjid kantor, ya, bukan masjid pemerintah, tetapi masjid-masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat yang memang didanai oleh murni dana masyarakat. Ya. Oke, tadi kan Kiai menyinggung juga ramah anak ya Kiai. Nah, kebanyakan yang bikin pusing itu DKM masjid itu anak-anak yang suka kadang dalam tanda kutip mengganggu ya Kiai. Nah, itu tuh menyikapinya seperti apa Kiai? Ada arahan ya dari Kiai ini? Betul. Jadi memang anak-anak itu masuk ke masjid. Jangan pernah dilarang. Kalau mereka berisik, memang dunia mereka. Ya. Sekarang tinggal pilih, apakah dia lebih baik berisik di masjid, ketimbang dia di luar, kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Tinggal manajemennya saja. Bagaimana anak-anak kecil memang ketika masuk masjid, ya orang tua itu ibadah, sholat, mereka bercanda, ya main pukul-pukulan, teriak-teriak, ya. Itu kan tidak membatalkan sholat, gitu. Nah, maka DKM masjid harus memanage ini. Bagaimana menempatkan anak-anak itu diselang dengan orang tua, ya. Jangan dikumpulkan anak-anak semua. Yeah. Contoh misalnya begini, ada masjid yang 2 lantai. Anak-anak kecil kumpul di atas. Yeah. Nah, ini yang enak mereka. Anak kecil, khusus anak kecil, kumpul di lantai 2. Yang terjadi apa? Mereka pukul-pukulan, teriak, tidur-tidur. Nah, maka kembali kepada kebijakan DKM masjid. Bagaimana memanage anak kecil itu. COVID-19 banyak mengajarkan kita. Dulu tidak pernah kita terpikirkan bagaimana manajemen sendal jepit. Ya. Sendal jamaah saja kita dulu kurang perhatian. Tetapi ketika COVID, ini harus dimanage. Ketika tidak boleh berkerumun, sendal saja juga kita manage. Lalu kemudian kita meningkat, bagaimana memanage jamaah, anak kecil, ya, orang yang kaum difabel, orang yang sudah uzur. Ya. Kita bisa contoh Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, diberikan tempat duduk buat orang-orang tua yang memang sudah tidak kuat berdiri. Ramah jamaah, sambutlah jamaah itu dengan senyum, ya. Karena mereka adalah bukan hanya tamu masjid. Dia bilang tadi bahwa mereka juga yang datang ke masjid merupakan tamu-tamu Allah yang harus kita muliakan. Allah saja memuliakan mereka. Ya. Masa DKM masjid nggak memuliakan itu? Artinya kan banyak DKM yang dalam tanda kutip judes terhadap jamaah kayak kan ya. Dilarang tidur di sini. Saya pertanyakan kembali itu ya. Berikan mereka ruang buat istirahat. Ya. Kira-kira bagaimana memanage ruangan, memanage tamu, ya, dari mulai kelompok usia. Jadi harus kita manage. Ya, artinya itu concern yang harus diperhatikan oleh DKM ya, memanajemen itu semua ya Kiai. Iya, ya. Betul. Bukan malah melarang anak kecil yang datang ke masjid, melarang orang-orang yang tiduran di masjid juga ya Kiai. Saya himbau, jangan melarang anak kecil berisik di masjid. Lebih baik dia di masjid berisik ketimbang dia di luar main game dan sebagainya. Ini malah jadi kenakalan remaja itu berarti juga kenakalan kita orang tua. Jangan hanya menunjuk remaja nakal, tetapi bagaimana kita memberikan solusi terhadap mereka. Anak kecil itu berisik, memang dunia mereka. Orang tua yang memberikan solusi begitu. Artinya kembali lagi ke peranan orang tua ya Kiai ya. Betul. Ya, mungkin ini terakhir juga dari saya Kiai. Kita nih banyak yang kadang nih malas ke masjid ya Kiai ya. Yang mana kita tahu masjid di Indonesia itu, khususnya saya yang tinggal di Jakarta, masjid ini kan sangat banyak menjamur di mana-mana Kiai ya. Itu bentuk sebuah nikmat yang terbesar. Karena kan kita tahu ada di negara-negara konflik yang masjidnya dibom, ya kan. Nah, ada pesan nggak Kiai untuk teman-teman di rumah, untuk penonton di rumah, untuk giat ke masjid? Paling nggak ngeramein masjid, memakmurkan masjid itu Kiai. Iya, jadi pertama kewajiban kita untuk memakmurkan masjid. Ya dengan sholat berjamaah, yang jelas nilainya saja sudah berbeda ya.
Ya. Sholat berjamaah di masjid mendapatkan 27 derajat. Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah, dengan pengajian. Kemudian juga masjidnya harus memberikan kenyamanan, ya. Jangan hanya jamaahnya dituntut untuk datang ke masjid, sementara dari masjid tidak atau belum bisa memberikan kenyamanan yang maksimal terhadap jamaah. Insya Allah kalau masjid itu nyaman, ya, maka jamaah, orang-orang pun jamaah akan ikut gabung di masjid. Ya. Jadikan masjid ini supaya memberikan kenikmatan, rasa nyaman, ya, rasa nyaman di masjid, ramah, ya, DKM-nya ramah, tempatnya ramah, maka orang menjadi betah di masjid. Ya. Artinya harus saling berjalan beriringan. Betul. Ya Kiai ya. Oke, baik. Terima kasih Kiai atas ketersediaan waktunya. Baik. Moga ini ada manfaatnya untuk Amin, saya pribadi dan amin. umumnya untuk Ya. jamaah di rumah yang menonton ya Kiai ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kita kembali lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.